Selamat pagi semua. Oke, kembali lagi ya dengan saya di pembelajaran PPKN ya. Nggak terasa kita belajar bersama sudah 3 kali ini ya. Nah, untuk materi yang pertemuan pertama dan pertemuan kedua saya anggap kalian sudah jelas ya. Terus kalian juga bisa baca-baca itu LKS kalian dipelajari karena materi nggak jauh beda dengan yang ada di LKS kalian gitu ya. Untuk hari ini nanti kita akan belajar tentang semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, kita masih belajar tentang Pancasila sebagai dasar negara ya ini ya. Sebelum saya melanjutkan ke materi selanjutnya, saya mengingatkan kepada kalian yang merasa tugasnya ini belum dikumpulkan, tolong segera dikumpulkan ya. Kalau kalian sudah sudah mengumpulkan secara manual, ya nggak apa-apa. Tapi kalau yang sampai saat ini belum mengumpulkan tugas pertama dan tugas kedua, kalian bisa ngumpulkan lewat Classroom ya. Tugasnya kalian foto, terus kalian kirim ke Classroom. Oke, saya berharap kalian sudah masuk ke Classroom semua ya. Jadi nanti semua tugas, terus materi, evaluasi, pengumuman nanti akan lewat Classroom semua karena untuk memudahkan kalian agar kalian ini tidak bolak-balik ke sekolah gitu. Memang pembelajaran secara online ini itu ada enaknya, ada enggaknya, pastinya juga ada kendalanya. Kendalanya banyak, kayak HP, terus paketan, sinyal, itu pasti kendalanya. Terus enaknya kalian bisa belajar sambil makan, bisa belajar santai gitu kan di rumah, belajar tapi tetap belajar ya, nggak main ya, nggak pergi main ya. Terus ini pembelajarannya secara online, maka kalau kalian ini tidak inisiatif atau tidak mandiri, hanya menggantungkan oleh guru saja, maka itu nggak akan jalan. Jadi kita ada kerjasamanya. Guru menjelaskan materi, kalian mengerjakan tugas, terus nanti kalian kumpulin. Kalau semisal kalian tidak mengumpulkan, maka nggak punya nilai. Nah, kalau kalian nggak punya nilai, terus nanti pembuatan nilainya gimana? Dapat nilai gimana? Dari mana? Nggak mungkin kan tiba-tiba kalian dapat nilai 75, terus dinyatakan naik kelas. Nah, itu kan nggak mungkin tiba-tiba langsung nilai datang. Kok enak men? Kan kasihan sama yang lain, yang ini, yang mau mengerjakan, terus berusaha pengen bisa, itu kan kasihan gitu. Oke, jadi saya tekankan lagi, saat ini kan kurikulumnya udah pakai K13. Jadi yang aktif ini siswanya. Guru hanya memberi pengarahan, menjelaskan materi, terus nanti siswanya ini yang aktif, entah itu bertanya, entah itu mengerjakan tugas, entah itu mencari materi dari sumber lain, entah itu dari internet atau dari buku-buku lain gitu. Oke, jadi kalian sudah kelas 7, maka pola pikir kalian harus dirubah. Tinggalkan pola pikir yang di SD. Oke, gitu. Pola pikir yang di SD yang hanya pergi sekolah, cuma ketemu temen, dapat sangu, itu ditinggalkan. Jadi kita harus lebih berpikir kreatif. Oke, karena kita sudah kalian ya. Kalian ini sudah kelas 7 dan sebentar lagi juga akan tengah semester. Terus habis tengah semester kalian kenaikan kelas, naik ke kelas 8. Jadi kalian ini udah besar. Tinggalkan tinggalkan yang kalian lakukan saat SD itu ditinggalkan. Jadi kita harus rubah mindset kita gitu ya. Oh ya, satu lagi saya tekankan, ini kalian tidak sekolah bukan berarti libur, tetapi kalian ini belajar di rumah, tetap belajar ya di rumah ya. Misal kalian ini belajarnya itu
dari jam 8 sampai jam 12 gitu ya. Ya udah kalian sisain tuh waktu jam 8 sampai jam 12 untuk belajar. Jangan malah ditinggal main. Gitu. Oke? Kalau semisal yang cewek-cewek biasanya kan membantu orang tua. Nah, kalian bantu dulu tuh orang tua kalian. Terus nanti jam 8, setengah 8 ya, setengah 8 kalian bilang ke orang tua kalian, Bu, mau pembelajaran dulu sampai jam 12 gitu. Habis selesai pembelajaran udah terserah kalian. Mau kalian ngapain? Mau pergi main, mau ngegame, mau apa terserah. Karena sudah mulai pembelajaran. Tapi ingat, jangan lupa mengumpulkan tugas. Oke, seperti itu ya. Jadi sekali lagi kita harus berpikir lebih kritis lagi. Tinggalkan kegiatan-kegiatan atau kebiasaan-kebiasaan yang kalian lakukan di SD karena kalian sudah kelas 7 gitu ya, kalian sudah SMP. Jadi jangan gimana ya? Jangan hanya mengandalkan guru, mendengarkan ceramah oleh guru saja gitu. Oke? Kita belajar sama-sama ya, meskipun online kita tetap harus semangat belajar. Jangan nunggu dioyak-oyak guru nih. Kowe urung ngumpul ke tugas, ayo kapan ngumpul ke tugas, itu jangan. Tapi kalian harus sadar diri. Oh, saya belum ngumpulin tugas ini. Langsung dikerjain, dikumpulin. Gitu ya. Karena apa? Karena yang butuh itu kalian, yang butuh nilai itu kalian. Kalau semisal kalian ini rajin mengumpulkan tugas, guru juga akan memberi nilai itu lebih baik karena kalian ini rajin gitu. Jadi guru memberi nilai itu enggak hanya dari oh kamu pinter, jawabannya benar semua, itu enggak, tapi juga dilihat dari kerajinan kalian saat mengumpulkan tugas, manutan kalian. Sama aja kalian pinter, nilai bagus-bagus tapi enggak manut, etikanya jelek, ya sama saja gitu. Oke, gitu aja ya yang perlu saya sampaikan ya. Oke, langsung saja kita ke materi ya. Kita ke materi. Nih. Ini. Semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, di sini nanti kita akan belajar tentang nasionalisme sama patriotisme. Oke? Nasionalisme sama patriotisme. Itu saya kira udah nggak asing lagi ya buat kalian karena kan di kelas di SD ya, di SD itu kan kalian sudah mendengar kata-kata itu ya, nasionalisme sama patriotisme gitu kan ya. Oke. Nah, untuk nasionalisme kita bahas satu persatu dulu ya. Kita membahas tentang patriotisme dulu. Di patriotisme ini itu muncul itu pada sejak akhir abad ke-18 pada revolusi Amerika dan Perancis. Ya. Nasionalisme ini sudah ada sejak akhir abad ke-18 pada revolusi Amerika dan Prancis. Habis itu nasionalisme ini itu menyebar ke negara-negara baru yang ada di Amerika Latin. Nah, untuk abad yang ke-19 ini itu menyebar ke Eropa Tengah, Eropa Timur dan Tenggaran ya, di Tenggaran. Jadi untuk abad 19 itu di Eropa Tengah, Eropa Timur dan Tenggaran. Nah, terus kira-kira berkembang atau muncul di Indonesia itu kapan sih? Gitu. Nah, untuk nasionalisme ini muncul di Indonesia ini itu pada abad ke-19 dan abad ke-20. Jadi, untuk abad ke-19 dan abad ke-20 ini di Indonesia sudah muncul benih-benih nasionalisme. Seperti itu. Terus,
nasionalisme itu apa sih gitu. Ada yang tanya, misal ada yang tanya, Bu, nasionalisme itu apa? Jadi nasionalisme, kalau kalian lihat di internet, kalian buka tuh, kalian cari nasionalisme, maka kan akan banyak pengertian-pengertian dari menurut para ahli. Terus di buku-buku juga itu ada pengertian nasionalisme, banyak banget di para ahli, menurut para ahli ya. Tapi di sini saya itu menarik kesimpulan ya, kalau nasionalisme itu suatu konsep politik atau pemahaman dari masyarakat suatu bangsa yang memiliki keselarasan budaya dan wilayah. Oke, saya ulangi. Jadi nasionalisme itu merupakan suatu sikap politik atau pemahaman dari masyarakat suatu bangsa yang memiliki keselarasan budaya dan wilayah. Itu pengertian dari nasionalisme. Nah, nasionalisme ini juga dapat diartikan dua arti. Apa aja? Dua arti. Kira-kira apa? Nah, itu kalian lihat di slide-nya. Ada nasionalisme arti sempit sama nasionalisme arti luas. Kalau yang nasionalisme arti sempit, ini itu nasionalisme yang negatif. Kenapa negatif? Karena di sini nasionalismenya mengandung makna perasaan kebangsaan atau cinta tanah air terhadap bangsanya ini sangat tinggi atau berlebihan, sehingga memandang rendah terhadap bangsa lain. Jadi dikatakan negatif karena rasa nasionalisme atau rasa cinta tanah airnya itu terlalu tinggi, terlalu berlebihan, terlalu menggebu-gebu, sehingga memandang negara lain itu rendah gitu. Kilo negaraku yang paling apik, kilo negaraku Indonesia yang paling bener, negaramiku masih rendah, masih di bawah rata-rata negara Indonesia. Itu salah. Itu dikatakan nasionalisme secara negatif. Kalau yang nasionalisme arti luas itu artinya nasionalisme yang wajar. Jadi rasa cinta tanah air kita ke bangsa Indonesia itu kita wajar-wajar saja. Ada batasannya sehingga tidak memandang rendah negara lain. Jadi kalau dikatakan negatif tadi rasanya itu menggebu-gebu terus memandang negara lain itu rendah. Tetapi kalau arti luas itu nasionalismenya itu wajar. Jadi datar, ada batasannya gitu ya, enggak terlalu menggebu-gebu. Oke, bolehlah cinta tanah air tapi sebatas wajarnya saja sehingga tidak memandang rendah bangsa atau negara lain, seperti itu. Oke, terus lanjut. Nah, ini tujuan nasionalisme. Tujuannya apa? Tujuannya itu menumbuhkan dan meningkatkan rasa cinta tanah air dan bangsa, membangun hubungan yang rukun dan harmonis antar individu. Jadi antar individu satu dengan individu yang lain itu harus menjalin hubungan yang harmonis. Jangan ada cekcok, jangan ada pembedaan antara individu satu dengan individu yang lain gitu. Terus membangun dan mempererat tali persaudaraan, berupaya menghilangkan ekstremisme berlebih dari warna negara, terus menumbuhkan semangat rela berkorban, menjaga tanah air dan bangsa dari serangan musuh baik dari luar atau dari luar. Ini artinya serangan musuh entah itu dari dalam negeri, dari Indonesia sendiri, biasanya itu teror. Orang-orang yang suka meneror itu
artikan dalam negeri. Kalau yang di luar negeri, misal itu kayak dijajah negara lain. Karena kan ini sudah merdeka ya, jadi udah nggak dijajah oleh negara lain atau bangsa lain gitu. Lanjut. Ini ciri-ciri nasionalisme. Ciri-cirinya gimana? Kok dikatakan nasionalisme? Cinta bangsa dan tanah air, terus rela berkorban demi bangsa dan negara, terus bangga berbangsa dan tanah air, terus menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Jadi kita lebih mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi kita. Tuh. Oke, itu nasionalisme. Jadi nasionalisme tadi bisa diartikan sempit dan luas. Kalau sempit itu nasionalismenya negatif karena semangat atau cinta tanah airnya ini terlalu menggebu-gebu gitu ya, sehingga memandang rendah negara lain. Kalau yang arti luas itu berarti nasionalismenya ini tuh yang wajar, netral, cinta tanah air tapi netral, ada batasannya. Terus tidak memandang rendah negara lain. Terus ciri-ciri tujuannya itu ada 1 sampai 6. Nah, terus ini ciri-ciri nasionalisme ada 1 sampai 5 itu. Oke, itu nasionalisme. Lanjut. Nah, yang sekarang patriotisme. Nah, patriotisme ini itu berasal dari kata patria, artinya tanah air. Nah, untuk kata patria ini kemudian berubah menjadi kata patriot, yang artinya seseorang mencintai tanah air. Jadi di sini patriotisme dapat diartikan semangat cinta tanah air atau sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala sesuatu untuk bangsa Indonesia. Contohnya apa? Contohnya para tokoh negara. Para tokoh negara rela berkorban melakukan apa aja demi membuat negara Indonesia ini merdeka dan tidak dijajah lagi oleh negara atau bangsa lain. Jadi para tokoh negara ini rela berkorban. Nah, untuk para tokoh negara ini tuh harus wajib dihormati. Apalagi ini sebentar lagi kan akan memperingati hari kemerdekaan kita tanggal 17 nanti. Bentar lagi kita akan merayakan 17-an. Oke. Terus jiwa semangat 45, memiliki jiwa semangat 45. Nah, itu jiwa yang gimana sih? Kok dikatakan jiwa semangat 45? Itu jiwa yang mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan bangsa. Jiwa solidaritas. Terus jiwa toleran. Jadi jiwa toleran di sini itu sama aja kita memberi toleransi kepada sesama manusia. Misal memberi toleransi apa? Memberi toleransi memberi toleransi apa? Contohnya kira-kira memberi toleransi sesama manusia yang melakukan atau menunaikan ibadah menurut agama dan keyakinannya. Itu salah satu toleransi. Terus yang paling umum toleransinya apa? Misal nih, kalian telat masuk ke sekolah atau telat masuk kelas. Terus ditanya guru, "Kok kenapa kok kamu telat?" gitu ya. "Itu Bu, karena ban motor saya bocor." "Oh ya udah, nggak apa-apa, silakan masuk, besok jangan diulangi lagi ya." Nah, itu juga salah satu contoh sikap atau jiwa toleransi. Terus jiwa tanpa pamrih. Jadi kita sebagai bangsa negara, kita lihat para tokoh negara ya, para tokoh negara ini kan rela berkorban demi negara kita merdeka. Tapi beliau ini tidak meminta timbal baliknya, tanpa pamrih. Jadi mereka melakukan tugasnya atau membela negara kita itu dengan ikhlas, tuh ya. Misal
Contoh kesehariannya apa? Misal kok contoh keseharian kalian diperintah orang tua kalian. Misal nih, si A diperintah ibunya, "Dek, belikan sabun ke warung," gitu. Terus sikap tanpa pamrihnya ya udah dibelikan ke warung tanpa meminta imbalan apapun. Gitu ya. Jadi sikap tanpa pamrih itu sikap yang tanpa meminta imbalan apapun atau sedikit pun. Jadi kita melakukannya dengan ikhlas. Gitu. Itu sikap tanpa pamrih. Terus jiwa kesatria. Oke, jiwa kesatria ini bisa disebut dengan jiwa yang tidak mengandung balas dendam. Itu jiwa kesatria. Terus ini ciri-ciri patriotisme. Ciri-cirinya tuh ada 5. Ada rasa cinta tanah air, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, berjiwa pembaharuan, tidak mudah menyerah, menetapkan kesatuan dan persatuan. Itu ciri-ciri patriotisme. Next. Sebelum lanjutnya, coba kalian pahami dulu itu. Ya, coba kalian pahami. Saya beri waktu 3 menit ya untuk kalian pahami dulu. Dari sejarahnya, terus ciri-ciri nasionalisme, terus tujuan nasionalisme, ciri-ciri, terus bis itu pengertian patriotisme tadi apa, ciri-cirinya bagaimana, terus tujuan patriotisme itu apa. Tuh. Coba kalian pahami dulu. Sudah? Kalau sudah kalian pahami, kita lanjut ke selanjutnya. Ya. Oh ya. Ada yang ditanyain, kalau kalian kalian bisa melalui kolom komentar atau chat pribadi saya, karena nomor saya sudah ada di grup kalian. Jadi kalau kalian mau tanya atau kurang jelas, bisa japri saya secara individu ya. Tuh. Terus nih, misal ada yang tanya, terus tata cara penerapan nasionalisme dan patriotisme dalam kehidupan itu seperti apa sih? Gitu. Misal ada yang tanya seperti itu. Kita terapkan nih, bisa diterapkan di kehidupan sekolah, bisa. Terus bisa diterapkan di kehidupan bangsa dan negara, bisa. Misal kalau mau diterapkan di kehidupan sekolah, gimana caranya? Caranya atau contohnya itu kita memiliki jiwa untuk kepentingan sekolah dan mendahulukan kepentingan sekolah daripada kepentingan kita pribadi. Terus memiliki jiwa solidaritas dengan semua teman, terus memberi toleransi terhadap sesama teman yang berbeda agama. Terus itu ada tanpa pamrih tadi, membantu teman tanpa pamrih, tanpa meminta imbalan sedikit pun. Terus kalau untuk di kehidupan bangsa dan negara gimana? Contohnya itu tadi jiwa solidaritas, memiliki jiwa solidaritas, terus juga jiwa tanpa pamrih, tidak meminta imbalan apapun gitu. Jadi patriotisme sama nasionalisme itu sama ya, hampir sama. Jadi untuk patriotisme sama nasionalisme itu sama-sama cinta tanah air, sama-sama mementingkan kepentingan negara daripada kepentingan individu. Terus sama-sama menjaga nama baik negara kita. Tuh sih. Oke, yuk lanjut ke selanjutnya.
Itu tentang komitmen para pendiri negara dalam Persatuan Pancasila. Nah, komitmennya di sini itu ada 5. Memiliki semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme. Jadi di sini kalian lihat tuh di pendiri negara atau tokoh para negara. Nah, beliau ini kan memiliki semangat persatuan dan kesatuan serta nasionalisme yang tinggi untuk mewujudkan dalam bentuk mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi atau golongan. Terus yang kedua, memiliki adanya rasa bangsa Indonesia. Nah, di sini juga dilihat dari para pendiri negara. Dalam pendiri negara itu kan merumuskan Pancasila. Nah, Pancasila ini kan dilandasi oleh rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Maka nilai-nilai yang lahir dalam Pancasila itu nilai-nilai yang berasal dari bangsa Indonesia itu sendiri. Itu nilai apa? Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai permusyawaratan, dan nilai keadilan sosial. Itu. Nah, nilai-nilai ini itu berasal dan digali dari bangsa Indonesia. Terus untuk yang ketiga, selalu bersemangat dalam berjuang. Nah, saat melakukan atau melawan bangsa lain, para tokoh negara ini itu bersemangat banget. Bersemangat sehingga mereka memiliki tujuan gimana pun caranya atau gimana pun negara ini tuh harus merdeka gitu ya. Jadi mereka berupaya, bersemangat untuk melakukan atau melawan negara atau bangsa lain ya, bukan negara ya, bangsa lain agar negara kita itu mencapai satu titik tujuan. Tujuannya apa? Tujuan membuat negara bangsa Indonesia ini tuh merdeka gitu. Misal dalam kehidupan sehari-hari selalu semangat dan berjuang apa? Itu contohnya bisa kalian di sekolah, misal ada teman kalian si A dapat ulangan nilainya bagus 90, tapi kamu itu nilainya itu cuma 60. Nah, terus kalian pasti mikir kan, kok nilaiku cuma 60, kok si A kok dapat 90, piye yo carane gitu kan. Kalian pasti punya pikir gitu kan, nilaiku ming 60, si A 90, piye yo carane kok iso kae entuk 90. Nah, jadi kalian harus mempunyai semangat belajar untuk mendapat nilai 90 ini. Jangan asal entuk swidak, koncoku iki ono sing ning ngisorku entuk 50, wis lah rapopo. Itu jangan. Jadi kalau ada teman kalian yang nilainya itu lebih tinggi dari kalian, maka kalian harus gimana caranya nilai kalian itu harus di atas teman kalian yang nilainya tinggi tadi gitu. Jadi kalian harus mempunyai semangat dan terus berjuang belajar sehingga nilai kalian bisa melebihi temanmu yang nilainya 90 tadi. Seperti itu. Itu contoh simpelnya seperti itu sih ya. Terus yang keempat, mendukung dan berupaya secara aktif dalam mencapai cita-cita. Terus yang kelima, melakukan pengorbanan pribadi dengan cara mementingkan kepentingan negara. Tuh. Terus nih, nilai kebersamaan para pendiri negara. Jadi nilainya ada 3. Ada menghargai pendapat orang lain, menerima keputusan bersama, melaksanakan hasil keputusan bersama. Kita bahas satu persatu ya. Yaitu menghargai pendapat orang lain. Jadi kita itu makhluk, kita manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Jadi kita hidupnya itu tergantung atau menggantungkan dengan orang lain. Nggak mungkin kita bisa hidup sendirian, sauwangku nggak bisa.
Kalau kalian mau hidup sendiri berarti kalian itu egois. Nah, tadi kan kita hidup tidak bisa hidup sendiri, kita menggantungkan orang lain. Jadi kita harus menghargai pendapat orang lain. Kita tidak boleh egois. Misal di rapat ada banyak orang. Terus ada si A mengusulkan ini, si B mengusulkan ini, si C mengusulkan ini. Nah, kita harus hargai tuh pendapat mereka semua. Kayak kalian saat rapat OSIS ya, rapat OSIS pemilihan OSIS baru. Misal, si A berpendapat mengusulkan Cahya, terus si B mengusulkan Ani, si C mengusulkan Dani. Nah, usulan-usulan itu kita tampung, terus kita harus juga menghargai pendapat orang itu. Kita hargailah pendapat orang. Jadi kita jangan bersifat egois gitu ya. Nah, dalam rapat itu kan pasti ada yang namanya musyawarah tuh. Nah, kira-kira apa itu musyawarah? Musyawarah di sini itu dapat diartikan pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan untuk menyelesaikan masalah. Jadi musyawarah itu pembahasan secara bersama sehingga nanti akan menimbulkan suatu keputusan yang disepakati bersama. Tadi misal pemilihan OSIS, tadi udah ngusulin namanya ini, itu kan. Terus kita rapatkan bersama, kita rembuk sama-sama, terus langsung kita nanti putuskan. Oh, ternyata yang jadi atau namanya yang dapat voting banyak si Ani. Jadi yang menjadi ketua OSISnya itu Ani. Terus itu kita harus kita itu harus rela atau legowo kalau yang jadi itu Ani. Jadi kita harus menerima keputusan itu. Gitu. Karena apa? Karena itu sudah disepakati oleh bersama. Yang awalnya kalian gak setuju dengan Ani, oh si Ani ku jebule ki ngene. Tapi kalau votingnya ini lebih banyak dari Ani dan semua menyetujui kalau si Ani ini dapat dijadikan sebagai ketua OSIS, ya mau gimana lagi? Kita harus bisa menerimanya. Itu yang poin kedua tadi, yang menerima keputusan secara bersama. Terus ini melaksanakan hasil keputusan bersama. Nah, ini kalau tadi kan yang jadi kan Ani. Yang jadi ketua OSIS Ani. Yo wes, kita nggak boleh menjelek-jelekan Ani. Gitu. Kita nggak boleh menjelek-jelekan Ani. Kita harus mendukung kerja Ani ini sebagai ketua OSIS. Itu. Jadi setelah Ani terus Ani kae jadi ketua OSIS, aku isih ora rela padahal ki jagoanku ki iki kudune ki dadi Ani ki mbek iki apik iki gitu. Jangan kayak gitu. Terus kalian menjatuhkan Ani, itu jangan. Jadi kita harus melaksanakan hasil keputusan secara bersama. Kalau keputusannya yang jadi Ani, ya udah, kita mau gimana lagi? Kita harus bisa menerima. Seperti itu. Terus selanjutnya ini meneladani nilai juang. Nah, ini ada 5. Semangat persatuan dan kesatuan. Nah, contoh dari semangat persatuan dan kesatuan ini apa sih? Contohnya gotong royong, terus tidak membeda-bedakan teman dalam pergaulan. Biasanya tuh kalian ya, bukan kalian. Ya, iya sih. Ya, moga-moga di kelas kalian nggak ada gitu ya. Biasanya ada geng-gengan gitu kan ya. Kue kelompokku iki, kue kelompokmu iku, sing ayu, awor ayu gitu. Terus nanti yang yang nggak ayu jadi minder. Itu jangan. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan teman saat bergaul. Terus kerja bakti membersihkan lingkungan masyarakat. Bisa juga kerja bakti dalam membersihkan kelas gitu. Itu adalah salah satu contoh semangat persatuan dan kesatuan. Terus nilai juang yang kedua itu memperjuangkan hak asasi manusia. Contohnya apa sih kira-kira? Contoh memperjuangkan hak asasi manusia ini, contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu
tidak memaksa kehendak orang lain, terus memberi kesempatan orang lain untuk menyampaikan pendapat, terus menghargai hak-hak orang lain. Tuh contohnya. Terus nilai juang yang ketiga itu cinta tanah air. Nah, contoh cinta tanah air dalam kehidupan sehari-hari ini gimana? Contohnya, mempelajari kebudayaan daerah, mencintai atau pemakaian produk dalam negeri ya, dalam negeri, jangan luar negeri. Karena kan sekarang kita banyaknya suka produk-produk luar negeri ya, apalagi produk Cina gitu kan ya, make in Cina biasanya kan gitu suka-sukanya. Nah, sekarang cintailah produk-produk Indonesia dulu, cintailah produk-produk yang di dalam negeri kita dulu. Habis itu ya bolehlah kita beli di produk lain, produk Cina, produk Prancis gitu. Biasanya sekarang bedak-bedak itu kosmetik, yang suka kosmetik ya, itu biasanya sering beli online, itu biasanya sering dari Cina gitu, sing glowing maraknya glowing gitu ya. Tuh terus nih kan juga ada tuh serum juga dari Korea gitu. Jadi kita cintailah dulu produk Indonesia, entah itu dari produk atau makanan gitu, oke? Terus mendahulukan kepentingan umum. Nah ini, jadi kalau kita contohnya kalau kita ada rapat RT, terus berbarengan dengan nonton sepak bola. Rapat RT barengan dengan nonton sepak bola. Ya kita utamakanlah dulu kita rapat RT-nya. Habis itu kalau rapat RT sudah selesai, pulanglah. Terus kita nonton sepak bola seperti itu. Terus yang terakhir itu jiwa pahlawan. Nah, contoh jiwa pahlawan ini apa? Contohnya membantu orang lain yang sedang mengalami kesulitan, terus berani menegur teman yang berbuat tidak baik atau berbuat salah, terus melanggar teman yang berselisih atau bertengkar, seperti itu. Nah, terus nih, misal saya tanya, mendahulukan kepentingan umum itu contohnya itu apa sih? Gitu kan ya. Contohnya salah satunya itu ikut partisipasi dalam kerja bakti, terus menyiapkan sarana belajar sebelum pembelajaran dimulai. Terus tadi kayak rapat RT sama sepak bola, kalian utamakan dululah rapat RT. Habis itu selesai pulang barulah nonton sepak bola. Seperti itu. Oke? Jadi itu hari ini pembelajarannya mengenai semangat pendiri negara dan merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi kita sudah belajar patriotisme sama nasionalisme. Oke, itu materinya. Coba kalian baca-baca lagi. Itu di LKS kalian itu halaman 14 sampai 18. 14 sampai 18 itu coba kalian baca-baca lagi. Ini materinya nggak jauh beda sama yang di LKS yang kalian pegang. Oke? Itu. Nah, untuk evaluasinya nih. Untuk evaluasinya kalian cari salah satu kasus yang mengandung makna tentang nasionalisme atau patriotisme. Itu bisa kalian cari di majalah, buku, artikel, atau internet. Nah, habis itu setelah kalian mendapatkan, terus kalian analisis kasus itu, terus kalian cari atau buktikan kalau analisis kamu itu, yang kamu cari ini tuh nasionalisme atau patriotisme. Terus buktinya juga kamu tunjukin di mana kalau menyatakan kalau itu nasionalisme atau patriotisme, seperti itu. Oke? Terus untuk pengumpulannya kalian kumpulin lewat Classroom. Oke, jadi pengumpulannya nanti kalian kumpulin aja lewat Classroom 1 minggu ya. Kalau hari ini tanggal 12, berarti nanti pengumpulannya tanggal 9 Agustus 2020 di Classroom. Paling lambat jam 4 sore.
Terus kalian juga kalau mau bertanya, saya buka sesi pertanyaan. Saya melayani sesi pertanyaan sampai jam 4 sore juga. Tuh, oke. Jadi tugas dikumpulin paling lambat tanggal 19 Agustus 2008 tanggal 19 Agustus 2020 di Classroom paling lambat jam 4 sore. Terus sesi pertanyaan bisa kalian tanyakan lewat WA sampai jam 4 sore. Tuh ya. Jadi sesi pertanyaan saya buka sampai jam 4 sore. Setelah jam 4 sore saya close. Gitu ya. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kali ini. Kita sambung di pertemuan selanjutnya. Oke. Terus semangat belajar ya. Jangan males-malesan. Kurangilah dulu main-main ya. Boleh main, tapi jangan keseringan. Ingat, kalau kalian lagi pembelajaran, jangan main dulu. Pembelajarannya jam 8 sampai jam 12. Sisakan waktu itu untuk belajar dulu. Habis itu terserah kalian mau main, mau ngegame, terserah. Dengan catatan satu, jangan lupa tugasnya dikirim. Oke? Oke ya, sampai di sini pertemuan kita. Sampai jumpa dan selamat siang.